selamat siang siswa-siswi kelas 7. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk siswa kelas 7 semester genap. Mari kita mulai. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling berpengaruh. Ekosistem sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat merupakan suatu penentuan zona dalam ekosistem teritorial yang ditentukan oleh temperatur dan curah hujan area. Contoh-contoh dari ekosistem darat antara adalah hutan, padang rumput, tundra, dan gurun pasir. Pada gambar ini, anak-anak bisa melihat bahwa hutan merupakan wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan dan hewan yang hidup selaras dengan faktor abiotik lingkungan. Perlu diingat lagi, apa itu faktor abiotik? Abiotik adalah suatu komponen makhluk tak hidup yang berada pada lingkungan yang saling berpengaruh pada komponen hidup. Yang kedua, padang rumput. Padang rumput merupakan ekosistem padang rumput yang didominasi oleh tumbuhan dan rerumputan. Lanjut kepada ekosistem tundra. Tundra secara geografi fisik, tundra adalah jenis bioma di mana pertumbuhan pohon terhambat karena suhu rendah dan musim tanam yang pendek. Contohnya adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan salju yang hidup hanya beberapa hewan yang dapat tahan pada suhu yang ekstrim, yaitu dingin. Kemudian yang keempat ada gurun pasir. Gurun pasir merupakan suatu lahan yang tandus di mana hanya sedikit saja tumbuhan dan hujan yang terjadi. Akibatnya, kehidupannya tidak bersahabat terhadap beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Kita lanjut kepada ekosistem perairan. Ekosistem perairan atau ekosistem aquatic adalah ekosistem yang terdapat pada suatu badan air yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Pembagian ekosistem ini berdasarkan pada kandungan garam yang dimiliki oleh laut. Oke, kita bahas tentang ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem perairan seperti danau, kolam, sungai, kali, dan lahan basah. Kemudian ekosistem air laut. Ekosistem air laut meliputi samudra dan laut. Ini merupakan ekosistem memiliki kandungan garam yang lebih besar dengan keanekaragaman hayati yang lebih besar dibandingkan ekosistem air tawar. Kedua ekosistem tersebut. Oke, setelah mempelajari materi di depan, saatnya kita masuk ke materi latihan soal. Ada 3 latihan soal yang perlu kalian kerjakan dengan sangat baik, di mana latihan soal ini bisa sebagai bahan evaluasi dan pemahaman. Kalian tuh belum paham nggak sih tentang ekosistem? Sementara materi ekosistem ini masih ekosistem dasar ya, jadi materinya masih sangat dasar dan kita mau latihan seputar ekosistem itu. Nah, ada 3 soal latihan yang bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? 2. Ada berapa jenis ekosistem? Dan yang ketiga, tuliskan 3 contoh ekosistem air tawar. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini bisa kalian ingat lagi nih, apa sih pengertian dari ekosistem? Nih, ekosistem adalah, ya kan? Terus pertanyaan kedua, biasanya jawab nih, ada berapa jenis ekosistem? Nah, kalau tadi kalian memperhatikan gambarnya, memperhatikan penjelasannya, mendengarkan apa yang saya sampaikan, maka kalian pasti tahu nih bahwa jenis-jenis ekosistem itu lebih dari 1 jenis. Nah, ditulisin ya. Kemudian soal terakhir yaitu tuliskan 3 contoh ekosistem air tawar. Nggak perlu mikir jauh-jauh. Kalian bisa aja ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kalian. Baik itu ekosistem yang sifatnya diciptakan alami maupun ekosistem air tawar yang diciptakannya oleh manusia. Nah, segitu aja sih soalnya. Nah, kalau misalkan masih belum paham, kalian boleh lagi nih bolak-balik lagi materi-materi sebelumnya, baik di buku LKS maupun di video pembelajaran ini. Oke, setelah latihan soal jangan lupa kumpulkan untuk dinilai oleh guru mata pelajaran masing-masing. Setelah menyelesaikan soal latihan dan mendapatkan nilai, maka saatnya kalian melakukan refleksi diri. Ada 3 pertanyaan refleksi diri yang dapat kalian lakukan dengan memilih jawaban ya atau tidak. Jawaban ya atau tidak ini bisa kalian jawab secara langsung maupun bisa kalian kumpulkan dalam bentuk lembaran kertas yang bertuliskan pernyataan refleksi diri dan pilihannya. Untuk refleksi pertama yang berbunyi, saya memahami pengertian ekosistem.
Jika kalian sudah mengerti tentang pengertian ekosistem, maka pilihlah kata ya. Jika belum, maka pilihlah kata tidak. Refleksi kedua, saya mengetahui jenis-jenis ekosistem. Jika kalian tahu tentang jenis ekosistem, maka pilih ya. Jika masih belum paham tentang jenis ekosistem, maka pilihlah kata tidak. Refleksi yang ketiga, mempelajari ekosistem membuat saya menghargai lingkungan ini. Jika kalian merasa setelah mempelajari materi ekosistem ini, kalian lebih memahami tentang lingkungan ini dengan lebih baik, maka pilihlah ya. Jika masih belum memahami, pilihlah tidak. Kemudian refleksi terakhir yaitu, saya bertekad menjaga kelangsungan ekosistem. Jika kamu memiliki tekad yang kuat untuk menjaga kelangsungan ekosistem agar lingkungan ini tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kodratnya, maka pilihlah ya. Tapi jika kalian masih belum memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan ekosistem, maka pilihlah tidak. Oke, akhir kata untuk pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kerja keras kalian. Sampai ketemu di pertemuan mendatang. Selamat belajar.